pagi ini, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar, ibu yang memimpin dan kalian yang mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, bagaimana nih kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Selanjutnya ibu akan menanyakan sedikit pertanyaan pada kalian. Apa sih yang kalian tahu tentang kurban? Apa yang kalian bayangkan setelah orang mengatakan kata kurban? Apa itu? Makan-makan bu, kegiatan bu, atau yang lainnya? Coba kalian tulis di kolom komentar. Nanti ibu akan baca satu persatu. Oke. Selanjutnya kita akan menempuh pada tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama adalah siswa dapat memahami pengertian, hukum, syarat, rukun, waktu pelaksanaan, dan cara penyembelihan kurban dengan baik dan tepat. Yang kedua adalah siswa dapat mengambil ibrah dari hikmah kurban pada kehidupan nyata dengan tepat. Oke. Langsung saja kita pada materi pembelajaran pada pagi hari ini. Materi pembelajaran kita pada hari ini adalah kurban. Yang pertama kita bahas adalah pengertian kata kurban. Apa itu kurban? Kurban dalam bahasa Arab berarti dekat. Sedangkan dalam pengertian syar'i, kurban adalah menyembelih hewan dengan ketentuan dan dalam waktu tertentu dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah hukum berkurban. Dalam berkurban ini, hukumnya adalah sunnah muakkad, disandarkan pada Quran surat Al-Hajj ayat 34 yang isinya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rezeki yang dikaruniakannya kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah Muhammad kepada orang kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah syarat-syarat hewan kurban. Dalam berkurban ini adapun syarat-syarat hewan untuk berkurban, yaitu ada 4. Yang pertama adalah jenis hewan kurban. Di dalam jenis hewan kurban ini ialah haruslah hewan yang dapat diternak dan diambil susunya serta dimanfaatkan dagingnya. Seperti contoh unta, sapi, kambing, domba, dan lainnya. Yang kedua adalah usia hewan kurban. Hewan kurban haruslah mencapai umur yang sesuai dengan syariat Islam. Sebagai contoh, unta minimal berusia 5 tahun dan telah memasuki tahun ke-6. Sapi minimal berusia 2 tahun dan telah masuk tahun ke-3. Domba minimal berusia 1 tahun atau minimal berusia 6 bulan bagi yang sulit untuk menemukan domba 1 tahun. Dan yang terakhir adalah kambing yang minimal berusia 1 tahun dan telah memasuki tahun kedua. Yang ketiga adalah sehat tanpa cacat. Hewan kurban hendaklah harus sehat tanpa cacat seperti buta sebelah, pincang, sakit, dan kurus. Yang keempat adalah bukan milik orang lain. Bukan milik orang lain di sini adalah seperti hewan yang digadai atau hewan yang hasil mencuri, itu tidak sah untuk dijadikan untuk hewan kurban. Sebab yang keempat adalah rukun menyembelih hewan kurban dan waktu pelaksanaannya. Yang pertama adalah rukun menyembelih hewan kurban, yaitu 1. Penyembelih beragama Islam. Yang kedua, binatang yang disembelih adalah binatang yang halal, baik halal zatnya maupun halal
disembelih. Yang 4 adalah tujuan penyembelihan adalah untuk tujuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk tujuan tumbal atau untuk sesajian kepada nenek moyang berhala atau upacara kemusyrikan. Yang kedua adalah waktu pelaksanaan berkurban. Waktu pelaksanaan berkurban ini dimulai pada tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha dan berakhir sampai terbenamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Sebab yang kelima yaitu cara menyembelih hewan kurban. Adapun cara-cara dalam menyembelih hewan kurban. Yang pertama adalah menghadapkan hewan ke arah kiblat. Yang kedua adalah membaringkan hewan kurban di atas lambung sisi kiri. Yang ketiga, menginjakkan kaki pada bagian leher hewan. Yang keempat, membaca basmalah ketika akan menyembelih. Yang kelima, membaca takbir dan menyebutkan nama orang yang akan menjadi tujuan hewan kurban tersebut. Yang keenam adalah menyembelih dengan cepat supaya meringankan apa yang sedang hewan kurban alami. Yang ketujuh adalah memastikan pada bagian kerongkongan, tenggorokan, atau dua urat leher itu telah dipotong dengan rapi. Dan yang terakhir adalah dilarang mematahkan leher sebelum hewan tersebut benar-benar mati. Sebab yang terakhir ialah hikmah dalam berkurban. Yang pertama adalah menambah kecintaan, keimanan, serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita. Yang ketiga adalah memperkokoh tali persaudaraan dan menumbuhkan serta meningkatkan tali persaudaraan antar sesama muslim. Itu tadi penjelasan materi kurban pada pagi ini. Selanjutnya, Ibu akan menarik kesimpulan dari materi tersebut, yakni kurban adalah menyembelih hewan yang telah memenuhi syarat, rukun, dan cara penyembelihan yang benar sesuai dengan syariat Islam dan dalam waktu menyembelih yang telah ditentukan. Serta kurban ini diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk hal syirik lainnya. Hukum berkurban ini adalah sunnah muakkad yang disandarkan pada dalil Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 34. Dari penjelasan materi dan kesimpulan yang telah Ibu sampaikan pada pagi ini, jika ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Insya Allah Ibu jawab satu persatu. Dan semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk tetap belajar dan mempelajari materi ini lagi supaya kalian bisa lebih memahami ke depannya. Dan tetap belajar, berdoa, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah putus asa dan pantang menyerah, serta tetap patuhi protokol kesehatan karena kita berada di era new normal saat ini, nggih, anak-anak. Baik, karena pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis, diikuti hamdalah dan salam. Ibu akan memimpin dan kalian mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf pada pembelajaran kali ini. Semoga kita bisa bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.